Nah, bagus. Turun dikit. Ya, fokus. Fokusin. Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini aku akan mereview salah satu benda, salah satu gadget yang salah satu yang paling aku nantikan untuk aku review di Good News. Bahkan juga menjadi salah satu yang paling aku nantikan untuk aku miliki. Dia adalah Holyland Mars 400S Video HDMI plus SDI Wireless Transmission. Stay tuned. Oke, sebelum kita bahas ini nih, Holyland Mars 400S, kamu harus subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu biar teracuni dan sekaligus support aku untuk membuat video review atau unboxing atau membahas apapun tentang foto dan video di episode Good News berikutnya. Jadi wireless transmitter itu masih jadi barang yang mewah, bahkan ketika aku syuting iklan 2 tahun yang lalu itu masih pakai kabel, benar-benar kabel yang diolor dari kamera ke Video Village. Video Village itu adalah tempat di mana director, produser, make up itu standby di situ di depan monitor gitu. Jadi monitor itu diolor pakai kabel panjang banget. Sekarang itu sebenarnya bukan jadi barang mewah lagi, tapi jadi sebuah kebutuhan khusus untuk setiap produksi yang proper. Aku bilang proper itu bukan berarti keharusan, tapi kalau ada alat ini, produksi kamu akan menjadi value-nya akan menaik. Oke. Kita akan mulai bahas si Holyland Mars 400S. Kalau kamu lihat nih serinya nih, sebenarnya bisa dibaca gampang banget. 400S berarti 400 feet jangkauannya atau 400 kaki, atau kalau meter itu sekitar 150 meter. Sedangkan S itu adalah means SDI. Jadi ada Holyland yang tipe 400 biasa, dia itu full HDMI semua inputnya. Tapi kalau yang 400S ini yang lebih, aku bilang lebih profesional, bahkan lebih proper gitu, karena dia punya ada 2 input. Pilihannya adalah HDMI dan SDI. Ini guna banget buat teman-teman yang pakai kamera profesional, bukan hanya sekedar mirrorless, atau nggak mau repot. Karena gini, kabel HDMI itu panjang, sekali kena tengahnya dia putus mati gitu, nggak bisa disambung. Sedangkan kabel SDI itu seperti kabel listrik biasa, jadi kalau mati di tengah kalian sambung itu bisa benar-benar dipotong terus di solder, dibenerin lagi itu bisa. Jadi sebenarnya lebih awet SDI kalau menurutku ya. Jadi ada beberapa ekosistem alatku itu yang pakai interface-nya SDI. Jadi menurutku alat ini pas banget buat produksiku, ada yang HDMI, ada yang SDI juga. Oke, penampakan barangnya seperti ini nih kurang lebih nih. Nah ini kalau sudah terpasang di kamera, ini unit transmitternya gitu. Jadi masing-masing unit itu dilengkapi dengan 2 antena. Meskipun di paket pembelian ini kita dapat 5 antena, 1 buat cadangan. Ini untuk receivernya seperti ini, transmitternya seperti ini gitu. Jadi kamu mau pasang tanpa atau dengan monitor di atas kamera itu bisa. Tergantung kamera kamu sih sebenarnya. Karena ada beberapa kamera yang dicolok itu langsung layarnya mati. Dicolok HDMI, layarnya mati. Oke, yang pertama aku suka dari 400S ini adalah waktu dia keluar dari box itu nggak perlu pairing lagi, dia langsung pair. Jadi dia punya, kalau nggak salah punya 8 channel. Kalau kalian ada di situasi dimana wifi signal itu sangat crowded, jangan khawatir, dia bisa saling pairing sendiri, menyesuaikan channel transmitter dan receivernya itu langsung sama. Kayak auto tune lah, miripnya seperti itu. Terus Mars 400S ini dia bisa connect ke 1 transmitter receiver, juga bisa connect ke 4 device. Karena kita bisa monitor itu nggak harus pakai dia nih, nggak harus pakai transmitternya, karena kita bisa monitor itu langsung via handphone atau tablet, langsung download di aplikasi namanya Holyview, itu free di App Store sama Play Store. Kalian tinggal scan QR code yang ada di transmitternya dan boom, jadi monitor handphone kalian. Di handphone itu bisa rekam juga, bisa ambil foto, bisa coret-coret, bisa histogram, komplit lah. Tapi rekamnya itu langsung masuk ke memori handphone ya, bukan trigger ke si kamera gitu. Karena tidak ada koneksi USB-C atau koneksi data ke kamera. Oke, next, karena dia wireless dan kebutuhannya untuk monitor video, jadi banyak yang tanya apakah
dia punya latensi atau enggak. Jawabannya kalau si HoloLens sendiri mengklaim dia punya latensi 0,1 detik, tapi menurutku agak lebih, sekitar setengah detik latensinya gitu. Jadi ya kembali ke harga sih, harganya karena dia harganya sangat murah menurutku ya, 7,5 juta rupiah gitu. Jadi dia memang diperuntukkan buat teman-teman indie filmmaker atau medium pro, semi profesional filmmaker atau broadcast untuk kebutuhan event seperti itu. Nah, dia masih ada latensi 0,1 detik klaimnya, tapi menurutku 0,5 detik itu tadi masih wajar karena memang harga segini, harga 7,5 juta ini, dia memang bukan diperuntukkan untuk focus puller. Focus puller untuk wireless operator focus puller itu kan memang harus real time, jadi nggak boleh ada latensi sedikit pun biar dia presisi polling fokusnya. Tapi biasanya yang itu dia ada di HoloLens atau merek lain itu yang tipe lebih tinggi lagi, harganya lebih mahal lagi. Well, jadi untuk harga 7,5 juta menurutku ya memang harus seperti ini, ada latensi sedikit nggak apa-apa. Oke, kita bahas dulu kelengkapan pembeliannya ya. Di pembelian ini kita dapat 2 unit, yaitu 1 transmitter, 1 receiver dengan 5 antena yang detachable. Sebenarnya gunanya antena ini butuhnya 4 untuk 2-2, tapi ada dikasih cadangan 1. Terus ada, nah ini nih, jadi untuk penempatan di kamera yang nggak pakai monitor, waktu aku lihat boxnya gini, lihat bentuknya sendiri sebenarnya sudah menerka-nerka, harusnya dia ada port atau harusnya dia ada attachment lagi untuk dia bisa tidur gini posisinya di atas kamera, dan ternyata bener dibawain attachment untuk convert dari vertikal menjadi posisi horizontal seperti ini. Jadi kalau kamu mau transmit ini tanpa monitor tambahan, bisa langsung dipasang di hot shoe kamera kamu seperti ini. Cuman memang kalau kita nggak pakai cage atau nggak pakai attachment lain, memang kita harus gimbal baterai ini nih. Kita lanjutin dulu buat isinya apa aja. Tadi itu 2 transmitter, receiver, antena, converter ke ke attachment di hot shoe. Terus dia punya 1 adapter. Sayangnya cuma 1 ya. Sayangnya cuma 1, harusnya sih 2 karena unitnya ada transmitter, receiver. Terus terakhir dia punya adapter dari USB-A ke USB Type-C untuk update firmware. Kita ngomongin materialnya dulu ya. Materialnya itu menurutku jauh value-nya di atas harganya sih, karena dia metal, bahannya metal, meskipun ada beberapa yang plastik, termasuk di port baterainya itu plastik, tapi metal. Terus dia mengklaim, HoloLens mengklaim dia bisa lebih cepat menurunkan suhu karena dia punya internal fan di dalamnya. Nah oke, untuk portnya dia inputnya ada 2, HDMI dan SDI. Ini aku seneng karena kita masukin di sini SDI, outputnya HDMI itu bisa. Jadi sekalian dia jadi converter dari HDMI itu SDI atau sebaliknya. Terus dia punya untuk layarnya sendiri dia punya layar OLED di sini. Indikator di ujung kiri itu ada mode, jadi mau pakai yang speed, mau kualitas atau both. Terus ada kekuatan sinyal, ada channel berapa, terus output yang dia terima, resolusi sama frame rate-nya. Indikator baterai ya, indikator baterai nggak ada yang standby di sini, baterainya masih berapa, tapi kurang lebih dia akan nyala ketika nanti baterainya tinggal bisa dipakai untuk 30 menit ke depan. Jadi indikatornya hanya low battery warning. Oke, ngomongin power nih. Sayangnya di paket pembelian itu nggak disertakan baterai, padahal menurutku akan lebih sip sih kalau dia dipaketin sama baterai sekalian chargernya. Tapi untuk harga 7,5 juta ya kita nggak bisa minta lebih ya, karena emang harga itu sudah jauh di bawah harga yang seharusnya video transmitter itu ada di pasaran. Nah untuk powernya dia pakai baterai NPF, tipe NPF, tipe baterai Sony. Kalian bisa cari di marketplace, third party-nya baik banget. Ada yang 570, 970 sesuai kapasitasnya. Kalau nggak mau ngecer pakai baterai satu-satu, kalian bisa pakai V-mount atau pakai baterai lainnya, baterai eksternal lainnya. Jadi dia pertama akan memperingan set kamera kamu. Yang kedua nggak ribet
terlalu banyak baterai yang harus di-charge. Oke, berikutnya kita akan tes jaraknya ya. Jarak pertama kita akan tes di indoor dulu. Oke, ini aku akan coba tes untuk jarak maksimum dari si Holyland Mars 400S ini yang sudah aku konekkan di kamera yang akan aku bawa jalan. Kita tes berapa jauh. Ini tes pertama indoor ya. Kurang lebih jaraknya sih sekitar 50-60 meter lah. Tes indoor sepertinya aman sampai 60 meter karena indoor yang lebih dari 100 meter juga sepertinya jarang ya. Jadi untuk tes indoor sudah terbukti Holyland Mars 400S ini cakep. Setelah tes di indoor kita harus coba Holyland Mars 400 ini untuk tes di outdoor karena kita akan ngetes itu di outdoor dan kelewat rumah gitu. Jadi kelewat mungkin 3 atau 4 rumah. Jadi bisa dibayangin mungkin jaraknya sekitar 120 meter tapi terhalang 4 tembok rumah. Oke, kalau tadi sudah tes di dalam ruangan, kita akan kembali tes Holyland Mars 400S ini di luar ruangan di pinggir jalan dan kita coba akan masuk ke gang. Pas aku belok gang, masuk gambar nggak? Masuk tapi cuma mandek. Berarti pas setelah masuk gang langsung berhenti? Oke, yang aku paling suka itu adalah ketika dia disconnect, dia akan connect lagi secara otomatis tanpa harus kita pairing lagi gitu. Dan itu dia baru berhenti sekitar ya 10 meter setelah dia masuk di luar tembok gitu. Menurutku ya kalau untuk kebutuhan produksi syuting itu video village dan kamera itu nggak akan terlalu jauh. 30 meter, 40 meter udah jauh menurutku dan nggak bakal ngumpet-ngumpet banget ya. Artinya paling kalau saya di rumah dia juga akan di sekitar rumah situ video village-nya. Jadi menurutku ini bukan jadi sebuah hal yang terlalu jadi cons-nya si produk ini banget. Cuman buat kamu yang mau pakai ini buat event, live event atau multicam gitu, mungkin akan apalagi di lapangan bola gitu, lapangan gede gitu, mungkin akan terkendala dengan jarak karena ada banyak interference baik itu orang atau papan skat venue atau tembok gitu. Jadi ya selama lapangannya nggak terlalu gede sih aman-aman aja menurutku. Kalau menurutku pribadi ini akan cocok buat kamu independent filmmaker yang mau menaikkan level value produksi kamu menjadi lebih menyenangkan buat semua gitu, karena klien bisa pantau tanpa harus ngikut di belakang kamera kamu terus, tim produksi juga bisa pantau karena bisa dikonek di HP juga gitu. Jadi value produksi akan naik, kenyamanan produksi kamu juga akan naik. Oke, itu tadi review tentang Holyland Mars 400S dari aku. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana sih Holyland Mars 400 ini. Atau kamu juga pernah pakai, atau kamu lagi baru-baru aja beli, silahkan tulis di kolom komentar, share pengalaman kamu dengan produk ini. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan juga follow Instagram @huntingpasar_id, dan sampai ketemu di good news berikutnya.